Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mutia dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 3912250015. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Dr. Son Haji SAG MM. Berikut saya akan menjelaskan tentang konsep marifat Islam. Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat yang berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia terdiri dari 3 unsur utama yang ada di surat Sya'at ayat 72, yaitu fisik, segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lainnya. Ruh merupakan mental yang dimiliki oleh manusia. Akal, hal ini merupakan hal yang membedakan dengan makhluk lain yang digunakan manusia untuk berpikir dan lain-lain. Berikutnya, pada hakikatnya adalah mengenal Allah, yaitu mencintai dan meletakkan Allah di kedudukan yang paling tinggi di antara hal-hal lain. Allah adalah cinta sejati manusia. Oleh karenanya, kita hendaknya selalu mengingat Allah apapun dan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap terjaga dari hal-hal maksiat. Cinta kepada Allah dapat kita lihat dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keduanya merupakan seorang nabi yang benar-benar mencintai Allah. Bagaimana tidak, ketika beliau harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah meyakini bahwa dialah satu-satunya yang terbaik. Jadi mencintai Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang terbaik bagi kita. Hal tersebut sering disebut dengan tauhid. Tauhid dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, Allah sebagai Rabb, artinya yaitu meyakini dengan seyakinnya bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, mengelola, dan mengatur kita semua. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yang artinya Allah sebagai ilah. Meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib ditaati, yang menjadi tumpuan harapan kita, dan pada akhirnya dialah yang menjawab yang wajib kita sembah. Tauhid mulkiyah, artinya Allah sebagai raja, yaitu meyakini bahwa Allah yang menguasai dunia ini dan segala penetapan dan peraturan di alam semesta ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifatul Islam menurut bahasa berasal dari kata aslama yuslimu yang artinya menyerahkan. Secara singkat, Islam bermakna menyerahkan diri, sedangkan makna Islam menurut istilah yaitu ketundukan kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai aturan yang diberikan oleh Allah untuk membimbing umat manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam merupakan agama yang paling asli, orisinal, universal, dan sempurna. Hal tersebut dapat kita pahami dari beberapa karakteristik Islam sendiri, yang antara lain Islam memiliki karakteristik Robbaniyah. Islam disebut agama yang Robbani, yang artinya bahwa ajaran Islam adalah yang penisbatannya selalu pada Tuhan dan berasal dari Tuhan. Yang kedua, Islam memiliki karakteristik insaniyah.
yang artinya agama seluruh manusia. Ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Islam juga mengandung dimensi kemanusiaan, misalnya zakat, sedekah, sholat, berjamaah, haji, dan lain-lain. Islam memiliki karakteristik syumul atau universal. Islam memiliki karakteristik meliputi zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Islam juga merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Islam memiliki karakteristik tawazun atau moderat. Islam adalah agama yang memiliki atau berada dalam keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, di mana salah satu dari dua jalan tadi tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikannya jalan lain. Islam memiliki karakteristik al-waqi'ah atau aktual. Islam mampu menjadi ajaran yang menyesuaikan dengan kondisi kehidupan manusia kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Islam memiliki karakteristik al-wujuh atau jelas. Islam mempunyai dasar-dasar akidah, moral, dan syariat yang jelas. Berikut artinya surah Al-Baqarah ayat 174. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualkannya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Surah Al-Baqarah ayat 104. Al-Baladah artinya bodoh. Rasul juga tidak mungkin seseorang yang bodoh. Hal ini seperti termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Hudal wa ha'ridu anil jahil, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan dipedulikan orang-orang yang bodoh. Surah Al-A'raf ayat 109. Ma'rifatul Rasul. Jika kita berbicara mengenai idola, tentu banyak sekali orang yang kita idolakan, baik penyanyi, artis, sepak bola, dan lain-lain. Secara singkat, Ma'rifatul Rasul adalah bagaimana kita mampu mengenal Rasul. Rasulullah adalah manusia yang sebaik-baik manusia yang pantas kita idolakan, teladani, dan ikuti, karena dialah idola sejati dan ideal bagi setiap muslim, baik dari segi fisik maupun sifat-sifatnya. Adapun bukti ketinggian akhlak beliau, antara lain akhlak beliau terhadap tetangga, akhlak beliau terhadap istri, akhlak beliau terhadap sahabat dan pemimpin, akhlak beliau di dalam majelis, akhlak beliau terhadap musuh. 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil Rasul, dan sifat jaiz. Artinya Muhammad berdosa, Rasul tidak kemudian berbohong, karena yang disampaikan oleh Rasul adalah kebenaran, baik perkataan maupun perbuatan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 2-4. Yang kedua adalah khianat, yang artinya bertentangan dengan janji. Rasul tentunya tidak mungkin berkhianat terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Surah Al-An'am
ayat 106. Al-Kitman artinya menyembunyikan rahasia tersiar. Rasul tidak mungkin menyembunyikan kebenaran yang diperintahkan Allah SWT.